Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang kalian akan belajar dengan Bu Rita. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah belajar mengenai letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Untuk hari ini kita juga akan mempelajari letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Tetapi kita juga akan mempelajari bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Nah, apakah sekarang kalian melihat gambar di samping Ibu? Iya, Bu. Kira-kira ini merupakan gambar peta apa ya? Peta Indonesia. Ya, betul sekali. Ini merupakan letak peta geografis Indonesia. Nah, kira-kira kalian apakah melihat Indonesia itu memiliki berapa pulau? Banyak sekali, Bu. Banyak itu tidak terhitung. Wah, karena banyak sekali dan Indonesia ini dikelilingi oleh perairan yang sangat luas, maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Wah. Nah, karena kita sebagai negara maritim, sebagian besar mata pencaharian kita sebagai penduduk yang memiliki mata pencaharian petani dan nelayan. Nah, oleh sebab itu kita disebut sebagai negara agraris. Nah, kalian tahu biasanya petani itu menanam apa saja? Padi. Ya, terus jagung. Terus buah-buahan. Ya, betul sekali. Kalau misalnya nelayan menangkap apa anak-anak? Ikan. Ya, habis itu apakah hanya ikan? Tidak, Bu. Apa ada kepiting. Ya, benar sekali. Nah, sebagian besar seperti itu ya anak-anak. Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki dua iklim yang sangat membantu para petani dan nelayan, yaitu kita memiliki iklim basah atau musim hujan dan iklim kering yaitu musim kemarau. Nah, musim-musim ini sangat membantu para petani dan nelayan untuk mengetahui waktu yang pas untuk mereka bekerja. Seperti itu. Yeay. Nah, sekarang kalian bisa membaca bacaan di atas ini. Kita akan membacanya bersama-sama. Oke? Baik, Bu. Nah, sekarang kita akan membaca bacaan berikut. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan sesama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan
Pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Nah, tadi kita sudah belajar membaca bersama-sama. Sekarang alangkah baiknya kalian meringkas bacaan di atas. Oke? Baik, Bu. Semoga kalian bisa ya. Siap, Bu. Nah, sekarang kita akan beralih ke gambar kedua. Kira-kira kalian tahu nggak ini gambar apa? Gambar peta, Bu. Nah, ini apakah beda sama yang peta tadi? Kira-kira ini peta apa ya? Daerah mungkin, Bu. Ya, benar sekali. Nah, kalau kita tahu daerah kan banyak sekali yang ada di Indonesia daerah-daerahnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Nah, kalian bisa nggak menebak ini merupakan peta daerah mana? Yogyakarta. Ya, benar sekali. Sangat kelihatan ya. Kalian bisa tahu peta ini peta daerah Yogyakarta dari mana? Itu, Bu, ada judulnya. Oh iya, ada judulnya. Wah, ternyata kalian sangat teliti dan detail ya dalam melihat peta. Nah, sekarang selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira kita ini berada di daerah dataran mana ya? Sedangkan kita tahu bahwa kita dibagi menjadi dua dataran, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, kalian bisa menebak nggak kalau dataran tinggi itu kita biasanya hidupnya di mana? Di gunung. Wah, benar sekali, di gunung, berarti di bagian yang tinggi-tinggi. Kalau misalnya dataran rendah, kita biasanya di mana? Di pantai, Bu. Wah, di pantai. Biasanya iklimnya seperti apa ya di pantai itu? Kalian tahu nggak? Lembab sekali, Bu. Panas Wah. banget. Panas banget ya. Wah, untung sekali kita di daerah yang dingin. Ya nggak sih? Nah, kalian kalau seperti itu, Ibu ingin kalian mencari gambar atau kalian mau menggambar sendiri boleh tentang daerah yang berdataran tinggi sesuai dengan iklim kita atau di tempat kita ini. Nah, kalian juga harus mewarnai peta tersebut supaya lebih menarik. Oke, anak-anak? Baik, Ibu. Oke, sekarang kita akan belajar selanjutnya. Kita akan melanjutkan maksud Ibu ke gambar selanjutnya, yaitu gambar ketiga. Apa itu ya gambar ketiga? Jreng. Apa ini anak-anak, gambar apa? Kalian bisa tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Ini merupakan gambar arah mata angin. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk kita belajar supaya kita selalu ingat arah mata angin. Apa kalian siap untuk mengikutinya, anak-anak? Yes, siap sekali. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekannya ya. Nanti kalian bisa mengikutinya di rumah. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara kita mengingat-ingat arah mata angin. Nah, Ibu sekarang akan memberi patokan pada Ibu sendiri bahwa timur itu sebelah kanan Ibu dan barat sebelah kiri Ibu, utara ke atas dan selatan ke bawah. Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, apakah kalian mengerti? Nah, Ibu akan mencobanya sekali lagi dan kalian harus mengikutinya, oke? Oke, Bu. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, sampai sekarang apakah kalian sudah mengerti tentang arah mata angin? Sudah. Wah, jika sudah, besok kalau mau kemana-mana kalian akan dipermudah karena kalian sudah mengerti arah mata angin. Seperti itu anak-anak. Baik, Bu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Oke. Nah, materi selanjutnya kita akan bekerja sama dalam kelompok. Yeay. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang berisikan masing-masing 5 anggota. Nah, sekarang sebelum
ibu membaginya, sebaiknya kita bersama-sama membaca bacaan teks di sebelah ibu ini. Apakah terlihat anak-anak? Sudah terlihat, Bu. Yuk kita baca bareng-bareng. Nah, sekarang kita akan membaca teks usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Nah, setelah kita membaca tadi, Ibu akan memberitahu kepada kalian ada beberapa topik yang akan kita diskusikan. Masing-masing kelompok dari kalian akan mendapat satu topik dari 5 topik ini. Nah, setelah masing-masing kelompok sudah memberikan satu topik kepada anggota kelompok asli, silakan anggota kelompok yang memiliki topik yang sama, setiap kelompoknya berkenan berkumpul bersama dengan kelompok lain. Seperti misalnya kelompok A yang topik 1 silahkan keluar dari kelompok A dulu, terus nanti kelompok B yang memiliki topik 1 juga keluar. Nah, sampai kelompok E ya anak-anak. Habis itu kelompok anggota yang memiliki satu topik silahkan berkumpul menjadi satu sebagai kelompok
kelompok ahli. Nah, berarti mereka akan mendiskusikan mengenai topik yang pertama, yaitu yang ini tadi ya. Nah, kalian sudah mengerti apa belum? Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan masing-masing mencari teman-teman yang satu topik ya, dan kalian berkumpul menjadi satu kelompok. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian pada kelompok ahli, kalian nanti bisa kembali lagi kepada kelompok asli. Nah, kalian nanti sudah masuk ke kelompok asli, silakan kalian menyebarkan materi dan menjelaskan materi yang sudah kalian dapat sesuai dengan topik-topik tersebut. Nah, jika sudah, nanti ibu akan memberikan suatu kuis yang lumayan gampang untuk kalian supaya kalian tidak terlalu memikirkan. Oke? Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita nantinya akan mengerjakan kuis, ibu mau memberi satu tugas untuk kalian, yaitu silakan membuat clipping yang berisikan mengenai usaha-usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini pada sesuai dengan warga negara sendiri, seperti itu. Nah, kalian apakah mengerti sampai sekarang ini? Sudah, Bu. Nah, setelah kita mengerti, ibu akan memberitahu nih nantinya siapa ya yang akan menjadi kelompok favorit. Nah, ternyata kelompok favorit dari semua kelompok itu jatuh kepada kelompok apa ya kira-kira? Kalian maunya apa? Kelompokku toh. Wah, kalau kalian, nah ibu akan mengasih tahu siapa yang akan menjadi kelompok favorit, yaitu jreng. Wah, ternyata kelompok B yang menjadi favorit minggu ini. Nah, karena kelompok B memiliki skor yang lebih tinggi dari teman-teman, tidak usah berkecil hati teman-teman, tapi teman-teman bisa lebih belajar lagi, lebih teliti, lebih detail, lebih disiplin lagi, dan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Nah, untuk kelompok B, ibu akan memberi penghargaan berupa masing-masing anggota akan mendapatkan nilai tambahan skor sebesar 5 poin untuk dinilainya ibu tambahkan, seperti itu. Yeay. Nah, sekarang karena sudah menunjukkan pukul berapa ya? Ini udah siang loh anak-anak, pasti kalian sudah lelah. Aku udah lapar, Bu, aku udah capek. Pasti kalian ingin pulang, bukan? Ya kan? Ya, kalau kalian ingin pulang, ingin selesai pembelajaran hari ini, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi hari ini. Nah, kalian sudah mempelajari tentang cara menjaga persatuan dan kesatuan, bagaimana usaha kalian, contoh dari ancaman, contoh persatuan itu seperti apa. Kalian sudah menjelaskan dalam diskusi tadi. Kalian sudah benar-benar bagus, kalian sudah mengerti apa itu letak geografis di Indonesia, peta daerah, terus kalian juga bisa meringkas, kalian mengetahui mata angin yang ada di sini. Wah, kalian itu sudah hebat sekali. Nah, untuk hari ini pembelajarannya sudah selesai. Kalian bisa pulang, bisa menyelesaikan ini semua dengan tenang karena tugas yang ibu sampaikan tadi silakan dikirim minggu depan. Minggu depan kalian bisa masukkan ke sekolah atau bisa mengirimkan ke WhatsApp group ya anak-anak, WhatsApp group dalam bentuk PDF, oke? Atau Word juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan
kita berdoa kembali untuk menutup sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingin mengingatkan lagi sebelum kita pulang dan kita menyudahi materi hari ini dan pembelajaran hari ini. Ibu ingin mengingatkan kembali karena kita masih ada di masa pandemi, kita harus mengingat selalu untuk memakai masker jika keluar, kita selalu jaga jarak pada orang-orang sekitar, kita harus selalu makan makanan yang bergizi, mengatur pola hidup juga. Habis itu kita juga harus memakai hand sanitizer dan pencuci tangan setiap saat, seperti itu. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi bersama Bu Wita. Dadah. Dadah Ibu, terima kasih Bu. Iya.